Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Purnamasari dari kelas 1A Prodi SR Keperawatan dengan NIM 42790412446. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel. Dan ini contoh gambarnya. Yang pertama itu retikulum endoplasma halus. Dia tidak memiliki ribosom di atasnya, sehingga bentuknya itu cenderung halus. Fungsi utamanya itu untuk memproduksi berbagai zat penting seperti hormon steroid dan lipid esensial. Yang kedua itu ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar, teksturnya itu kasar dan tidak merata karena adanya ribosom yang menempel. Fungsi utamanya itu mengambil bagian dalam sintesis protein dan mengangkutnya ke bagian lain. Yang ketiga itu ada nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan organel inti yang terbesar dalam sel. Bentuknya itu kasar dan bulat. Nukleus sendiri biasa disebut sebagai pusat perintah atau yang mengatur segala aktivitas sel-sel lainnya. Selanjutnya itu ada ribosom. Ribosom adalah tempat penyimpanan informasi yang dibawa dalam kode genetik diubah menjadi molekul protein. Fungsinya itu sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Selanjutnya itu ada badan Golgi. Fungsinya itu untuk mengolah dan memodifikasi protein. Badan Golgi juga berfungsi untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membantu sekresi sel. Fungsi selanjutnya, badan Golgi dapat membantu proses pembentukan biosintesis glikoprotein serta glikolipid. Selanjutnya itu ada mitokondria. Mitokondria itu organel sel yang tersebar dalam sitosol organisme eukariot yang berfungsi sebagai penghasil energi. Selanjutnya itu ada mikrotubulus yang menentukan bentuk sel dan berbagai gerakan sel. Masuk beberapa bentuk pergerakan sel, transportasi organel intraseluler, dan pemisahan kromosom selama mitosis. Selanjutnya ada intermediate filamen yang berfungsi sebagai elemen struktural yang membantu sel mempertahankan bentuk dan integritasnya. Selanjutnya itu ada mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel sel yang terbentuk dari protein, aktin, dan miosin. Fungsinya itu sebagai pergerakan sel, eksotosis, dan endositosis. Selanjutnya ada peroksisom. Peroksisom adalah organel serbaguna yang diperlukan untuk fungsi sel hewan dan tumbuhan. Yaitu ada flagella. Flagella itu organisme berstruktur mirip rambut mikroskopis yang membantu pergerakan sel dan sebagian selnya itu bersel tunggal. Flagella berfungsi sebagai organ sensorik dengan mendeteksi perubahan suhu di lingkungan serta perubahan komposisi kimia. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel sitoplasma yang terbungkus membran yang bertanggung jawab atas degradasi berbagai biomakromolekul dalam sistem endomembran sel hewan. Fungsi utama lisosom bagi makhluk hidup itu untuk pencernaan intraseluler, daur ulang sel, dan juga menghancurkan patogen penyebab penyakit. Selanjutnya itu ada sentriol. Sentriol adalah organel sel berbentuk silinder yang terdapat di dekat nukleus sel eukariotik. Memiliki fungsi untuk membentuk tiang mitosis yang ada pada sel hewan tinggi. Meskipun tanpa DNA, sentriol bisa membentuk sentriol baru. Fungsi selanjutnya, sentriol dapat diubah menjadi tubuh basal dan kemudian berkembang menjadi silia dan flagella. Dan sentriol membantu dalam pembelahan sel dengan membentuk pusat perorganisasian mikrotubulus. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.